Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di MZS Creation, dan pada video kali ini kita akan sharing kepada kawan-kawan tentang apa saja yang menyebabkan rumus gagal. Sebelum saya jelaskan caranya, silahkan di subscribe dulu channel saya dan tombolnya ada di kanan bawah Anda, dan jangan lupa like, share, dan komen serta aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat pemberitahuan video-video yang saya upload selanjutnya. Oke, baik, terima kasih karena sudah subscribe, like, share, dan komen serta aktifkan loncengnya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mencontohkan dengan rumus vlog up ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat video saya yang ini ya. Saya jelaskan bagaimana cara penggunaan vlog up. Oke, baik ya, ini kita percepat saja. Nah, oke, baik ya. Nah, ini mungkin ya sudah jadi. Jadi hal yang pertama yang perlu kita cek ketika rumus kita NE adalah rumusnya. Apakah rumus tersebut sudah benar atau rumus itu salah? Oke ya. Nah, ini perhatikan lagi rumusnya dengan seksama. Apakah rumus itu memang sudah benar atau salah? Nah, ini ya. Nah, lihat ya, tetap NE. Nah, padahal rumusnya setelah dicek-cek, oh ternyata benar. Nah, berarti penyebab yang pertama itu adalah bukan rumus. Nah, ini ya. Jadi penyebab pertama itu bukan rumus. Kalau rumusnya memang sudah benar, berarti bukan rumus yang menyebabkan rumus kita rumus kita gagal ya. Oke, untuk yang kedua adalah kita cek lagi ini. Nah, ini tulisannya. Lihat tulisannya Waringin. Oke, apakah sudah benar? Oke ya. Yang kedua adalah tulisan. Nah, jadi tulisan dari kata kunci atau data yang kita ambil itu harus sama. Misalnya kata kuncinya adalah nama desa, kemudian datanya itu harus diawali dengan nama desa juga. Jangan tidak sama. Contoh misalnya ya, kata kuncinya adalah nik, kemudian di database-nya atau data yang akan kita ambil itu adalah nomor kakak. Nah, itu kan tentu tidak akan berhasil, rumusnya gagal. Jangankan itu kata saja, satu huruf saja apabila lain dari kata kunci dengan datanya, maka rumus tersebut itu gagal. Oke ya. Nah, untuk yang ketiga yang penyebab rumus kita gagal, coba kita cek spasi. Oke, ini di sini dia tidak ada spasi ya. Nah, ini habis Waringin tidak ada spasi. Oke, atau ada kolom-kolom yang terhidden. Nah, sedangkan di sini kita cek ya. Oke, ketika kita klik di sana, nah ini ada yang panjang nih. Nah, ini biasanya disebabkan oleh kita ekspor dari database web ya. Dan di sana banyak field biasanya, sehingga menyebabkan banyaknya spasi. Nah, sehingga jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, coba kita copy saja langsung di sana. Oke, nah Waringin, dan ternyata berhasil. Kenapa? Karena tulisannya kata kunci dengan data yang kita ambil itu sama. Dan penyebab rumus gagal tadi adalah spasinya. Nah, ini pun yang biasanya sering kita lupakan ya. Mengapa padahal rumus sudah benar, tulisannya benar, namun ternyata ini yang membuat rumus kita gagal, ada spasinya. Oke. Jadi caranya adalah ya kita copy saja dari sini. Ini cara yang pertama ya, agar rumus itu jalan kita copy. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini Parigi kita paste. Oke, masih NE. Nah, di sini ada juga yang menyebabkan gagal. Nah, saya coba beberapa kali ya, dia masih tetap gagal. Oke, apa kira-kira ya penyebabnya? Oke, kita lewat dulu ya. Nanti ditunggu apakah sudah benar. Oke, berhasil. Tinggal yang Parigi saja. Nah, Parigi ini masih gagal ya. Apa penyebabnya? Oke, ini kita copy saja ya.
enter. Nah ini kita coba, nah masih gagal nih. Kira-kira apa penyebabnya? Oke, padahal kelihatan saja ya, yang menyebabkan gagal adalah ini, dia tidak terkunci, rumusnya tidak terkunci nih. Nah sehingga ketika kita tarik ke bawah, rumus tersebut berubah. Dan untuk yang Paul ini masih ketinggalan nih. Nah ini penyebabnya salah satunya ya, tadi sama dengan yang nomor 1 tadi ya, rumus. Kenapa? Karena rumusnya salah untuk data yang kita ambil, sehingga dia tidak termasuk, disebabkan yaitu tadi karena tidak terkunci, sehingga kita tarik, ketika rumus kita tarik ke bawah maka rumus tersebut gagal. Ya, untuk lebih jelasnya ya tadi bisa dicek di video saya sebelumnya. Oke ya, kita bikin sampel lagi. Nah kita paste saja yang ini. Nah kita benerin dari awal rumusnya di VLOOKUP. Nah ini ya, kata kuncinya ini nama, kemudian kita blok database-nya atau datanya. Nah ini, nah jangan sampai lupa kita harus menguncinya nih. Kita kunci, kemudian titik koma atau koma, kemudian nomor 2 karena data yang kita ambil baris 2, kemudian harus kita tarik. Oke, dan berhasil. Nah ini ya, jadi intinya itu tadi adalah gara-gara apa itu tadi, gara-gara rumusnya yang salah. Nah, kan ketika itu kita lupa mengunci dan kita tarik, maka rumus tersebut akan berubah. Nah itu yang perlu diingat ya. Nah ini tadi, nah dia tetap NE. Kenapa? Karena ini tadi kata kuncinya itu salah itu tadi di rumusnya, sehingga rumus tersebut itu gagal, lupa mengunci, sehingga kita tarik tadi rumus gagal. Nah ini adalah 3 poin besar yang menyebabkan biasanya rumus gagal, yang terkadang kita lupakan ya. Oke baik, itu tadi cara pertama ya. Kita copy paste saja nama desanya dari database-nya. Tapi jikalau misalnya data tersebut banyak sekali, nah bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau saya ya, ini saya pribadi biasanya mengatasi masalah yang spasi ini, kita menggunakan Ctrl H, Ctrl H ya, replace. Nah kita atau tekan Ctrl F atau Ctrl H, bisa juga Ctrl F, kemudian kita replace. Nah kita replace, kita copy dulu spasinya. Nah ini ya, spasinya sampai mana? Nah ini harus hati-hati juga. Kalau kita salah hapus spasi, maka rumus tersebut semakin sulit jadinya. Kenapa? Karena biasanya meninggalkan satu spasi, dan apabila kita hapus lagi satu spasi tersebut, maka otomatis itu apabila ada dua kata tersebut itu akan tergabung, dan otomatis rumus tersebut gagal lagi. Nah itu hati-hati ini kalau menggunakan yang seperti ini. Ini biasanya saya gunakan apabila data tersebut banyak, sehingga saya tidak mungkin kan untuk copy paste. Nah, ini. Tapi sebenarnya bisa juga sih diakali dengan cara menggunakan hapus data ganda. Bisa seperti itu. Untuk caranya bisa dilihat di video saya yang ini ya. Atau kalau belum, kita bikinkan nih. Saya cek dulu, saya lupa nih apakah sudah saya membuat video tentang membuat data. Oh ya, sudah ada. Nah, lihat di sini ya, di kawan-kawan, untuk menghapus data tersebut ya, tapi videonya lumayan panjang nih. Nah kan dia gagal. Kenapa? Karena kita memakai yang ada spasinya. Nah, sedangkan ini, nah ini kan nih masih ada spasinya. Nah ini sebenarnya untuk cara yang kedua ini saya tidak anjurkan, kecuali data tersebut itu banyak. Sehingga apabila kita menghapus spasinya, nah ini otomatis apabila ada satu spasi, maka yang dua kata itu akan
tergabung menjadi satu, dan tentu rumus tersebut gagal lagi. Ya, nah ini cara yang kedua. Nah, oke, kayaknya sudah habis nih spasinya. Nah, yang jadi permasalahan yang satu seperti ini. Nah, apabila kita hapus nih, nah ini apabila kita hapus, maka otomatis jika ada dua kata, maka dia akan tergabung karena spasinya satu. Oke, coba lihat ya. Nah ini ya. Waringin. Oke, nah ini berhasil ya, Paul. Oke, Paul tanpa spasi berhasil. Masta tanpa spasi gagal. Nah ini berarti masih ada spasinya ini. Parigi tanpa spasi berhasil. Tungkap tanpa spasi gagal. Nah berarti antara Masta dan tungkap ini dia masih ada spasinya. Nah ya kan, ini sudah habis ya, untuk Parigi tidak ada. Nah untuk Masta atau tungkap, nah ini masih ada ya. Nah kan masih ada nih. Nah coba ya kita copy ya. Nah lihat ya, Masta masih ada nih. Nah ini apabila satu spasi, nah otomatis dia akan tergabung nih masalahnya ini. Nah yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah ya kan, Masta tadi masih ada spasi. Nah tungkap juga spasi, tapi ya itu tadi resikonya. Bila ada yang memiliki dua kata, otomatis dia tergabung. Oke ya, mungkin sekian video saya kali ini. Lumayan cukup panjang ya, saya mohon maaf nih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini yang cukup panjang. Semoga video ini bermanfaat. Saya MZS Creation, salah-salah mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, komen, serta aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat memberitahukan video yang saya upload selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin minta kerjakan project tentang Excel, teman-teman bisa hubungi saya melalui Fastwork atau Instagram yang berada di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.